Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Aprila Damayanti dengan NIM 4401419061. Saya di sini akan memaparkan hasil literasi yang sudah saya dapatkan terkait hubungan teknologi dengan manusia. Pada tahun 1937, seorang ahli yang berasal dari Amerika bernama Rick Bain mengatakan bahwa teknologi pada dasarnya meliputi semua alat, mesin, aparat, senjata, perumahan, pakaian, peranti pengangkut, dan komunikasi, serta keterampilan, di mana hal ini memungkinkan kita sebagai manusia dapat menghasilkan semua itu. Nah, dari pendapat tersebut dapat saya simpulkan bahwa teknologi merupakan segala sesuatu yang dapat diciptakan dan dibuat oleh manusia yang kemudian dapat memberikan nilai dan juga manfaat untuk kita. Nah, teknologi memang dapat diciptakan oleh manusia, namun terkadang manusia tidak dapat mencegah dampak dari teknologi tersebut. Dapat kita lihat contohnya perkembangan teknologi pada bidang industri. Saat ini, teknologi dapat mengancam banyak sekali posisi tenaga kerja manusia di dunia kerja. Dikutip dari Katalis tahun 2007, mengatakan bahwa angka pengangguran melesat karena tenaga manusia yang digantikan oleh tenaga robot dan juga tenaga mesin. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh PBB tahun 2006, PBB menyatakan bahwa dengan kecepatan perkembangan teknologi saat ini hingga tahun 2030 dapat menyebabkan sekitar 2 miliar pegawai di seluruh dunia akan mengalami kehilangan pekerjaannya. Nah, tidak hanya itu, kemajuan teknologi dapat menyebabkan manusia tidak lagi berinteraksi secara langsung. Hal ini perlu diantisipasi karena menurut saya dampak negatif ini dapat menyebabkan kemunduran kehidupan manusia. Padahal, jika kita pahami penggunaan teknologi secara optimal dan juga disesuaikan dengan porsinya dapat membantu pekerjaan manusia itu sendiri. Dalam beberapa penelitian, selain dampak negatif dari teknologi, terdapat juga beberapa dampak positifnya. Dikutip dari Colin and Willman tahun 2010, beliau mengatakan bahwa sejumlah penelitian terbaru menunjukkan perkembangan teknologi komunikasi, terutama penemuan sosial media itu tidak serta-merta menggantikan atau menghilangkan pola interaksi sosial yang berbasis tatap muka secara fisik atau yang biasa disebut dengan direct communication, melainkan justru melengkapi pola interaksi yang sudah ada. Nah, kehadiran Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain itu ternyata tidak menghalangi keterlibatan sosial para penggunanya di dalam aktivitas offline-nya atau di dalam kehidupan nyatanya. Nah, selanjutnya dari dampak positif dan juga dampak negatif tersebut, media sosial juga justru mempermudah atau menguatkan komunikasi dan interaksi sosial yang sebelumnya terhalang oleh jarak dan waktu. Nah, penelitian-penelitian lain juga menunjukkan bahwa pola komunikasi online ataupun yang biasa disebut dengan mediated communication ini justru menguatkan hubungan antara individu, antar teman, antar keluarga, dan membuat akses hubungan baru. Selain itu juga dapat menyelesaikan masalah-masalah pribadinya. Hal ini dikutip dari Cat and Rich tahun 2009. Nah, dari dampak positif dan dampak negatif tadi, dapat kita simpulkan bahwa hubungan manusia dengan teknologi ini dapat menimbulkan isu-isu di masa depan, baik itu isu sosial, isu ekonomi, politik, etika, maupun budaya. Nah, kita tidak akan pernah tahu teknologi kedepannya itu akan membawa arah sejarah peradaban manusia untuk kedepannya. Nah, dapat dilihat dari yang terdahulu itu bahwa manusia itu mengalami perubahan dari manusia 1.0, kemudian masyarakat 2.0, kemudian masyarakat 3.0, berlanjut ke masyarakat 4.0, dan sekarang memasuki sedang menyiapkan untuk masuk ke dalam tahap masyarakat 5.0 atau yang biasa disebut dengan masyarakat super cerdas. Namun, dari semua itu, hal yang perlu kita lakukan adalah selalu bersikap kritis dan juga meyakini prinsip kehadiran teknologi, bahwa pada dasarnya teknologi itu seharusnya hadir untuk kepentingan manusia yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia dan bukan sebaliknya. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.